Pernah nggak sih ngerasa butuh semacam buku panduan buat hidup? Nah, pas banget. Hari ini kita bakal bedah buku Strategi Sukses dalam Hidup dan merangkumnya jadi peta jalan yang praktis buat Anda. Kayaknya kita semua pernah ya di posisi itu. Bingung, berdiri di persimpangan jalan, dan berharap ada GPS buat hidup. Nah, gimana kalau saya bilang peta itu beneran ada? Dan ini bukan buku teori yang bikin ngantuk loh, isinya bener-bener strategi praktis. Anggap aja ini kayak personal travel guide Anda. Dalam 5 menit ke depan kita bakal kupas tuntas. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, langkah pertama. Ini paling fundamental. Semua perubahan besar, semuanya itu mulainya dari dalam diri kita. Bukan dari lingkungan, bukan dari orang lain, tapi dari mindset dan sikap kita. Inilah pondasinya. Nah, kutipan ini bener-bener nangkep poin utamanya. Pesannya jelas banget kan? Perubahan itu nggak akan datang dari luar kalau kita sendiri nggak gerak. Kekuatan buat ngubah hidup tuh sebenarnya udah ada di tangan kita sendiri. Terus gimana caranya? Gampang. Buku ini ngasih 4 langkah praktis. Pertama, refleksi diri dulu. Jujur sama diri sendiri, apa sih yang mau diubah? Kedua, bikin tujuan yang smart. Spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Ketiga, belajar dari semua pengalaman. Menang atau kalah itu pelajaran. Dan yang terakhir, jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari proses kok. Oke, kalau sikap itu pondasi rumahnya, niat itu kompasnya. Ini yang ngasih arah kemana kita harus jalan. Tanpa niat yang jelas, ya kita cuma bakal muter-muter aja nggak jelas tujuannya. Di buku ini ada konsep keren namanya niat. Ini bukan cuma sekedar pengen ya. Ini tuh kayak ruh atau spirit di balik semua yang kita lakuin. Jawaban dari pertanyaan paling penting, kenapa gue lakuin ini? Nah, niat yang kuat itulah bensin utama kita. Jadi intinya gini, kalau niat kita nggak tulus, nggak jelas, ya semua tindakan kita bakal terasa kosong. Begitu ada tantangan dikit, langsung goyah. Niat inilah yang jadi mesin penggerak kita, yang bikin kita terus maju. Sip, sikap udah bener, niat udah kuat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Gimana caranya bikin peta jalan yang beneran bisa kita pakai buat sukses? Coba bayangin deh, kita mau pergi ke tempat baru yang belum pernah kita datengin. Pasti butuh peta kan, biar nggak nyasar. Nah, sama persis kayak tujuan hidup. Rencana itu ya peta kita. Nah, lihat deh tabel ini. Ini contoh bagus banget cara bikin petanya. Jangan cuma bilang, saya mau mulai bisnis, itu terlalu umum. Tapi pecah jadi langkah-langkah kecil. Lihat tuh, langkah konkret pertamanya apa? Kapan deadline-nya? Kejelasan kayak gini tuh kuncinya. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling krusial. Kita bisa punya sikap paling positif, niat paling kuat, rencana paling detail di dunia, tapi semua itu nggak ada artinya tanpa satu hal. Action, tindakan. Yap. That's it. Jangan cuma bikin rencana, tapi lakuin. Rencana di kertas itu harus jadi langkah nyata. Disinilah teori ketemu sama kenyataan. Dan gak usah nunggu momen yang pas atau nunggu dapat ilham. Tindakan-tindakan besar itu sebenarnya cuma kumpulan dari langkah-langkah kecil yang kita ambil. Terus-menerus, setiap hari. Dan inilah superpowernya, konsistensi. Ini bukan soal semangat meledak-ledak sesaat, tapi soal disiplin buat terus gerak. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Ingat ya, konsistensi itu ngalahin intensitas. Always. Perbandingannya jelas banget di sini. Kalau kita cuma ngandelin usaha besar sesekali, ujung-ujungnya cuma capek dan hasilnya nggak jelas. Tapi kalau kita lakuin hal kecil secara konsisten, itu kayak bola salju. Makin lama makin besar, makin kuat, dan nggak bisa dihentiin. Perjalanan ini kan nggak selalu mulus ya. Pasti ada naik turunnya. Terus, apa dong bahan bakarnya? Biar mesin kita tetap nyala. Buku ini ngasih 2 hal, harapan dan rasa syukur. Gambar ini pas banget. Antusiasme itu lahir dari harapan. Dan antusiasme itulah yang jadi bensin kita buat ngelewatin masa-masa sulit. Kalau kita masih punya harapan, kita pasti masih punya energi. Nah, selain harapan, ada rasa syukur. Ini yang bikin kita tetap rendah hati dan positif. Gimana caranya? Gampang kok. Coba deh lebih sadar sama momen sekarang, tulis hal-hal baik yang terjadi, hargai kesehatan kita, hubungan kita sama orang lain, bahkan lihat kesulitan itu sebagai kesempatan belajar. Ini bahan bakar emosional kita.
Jadi kalau kita rangkum semua, perjalanannya tuh ada 4 bagian. Dimulai dari pola pikir, terus diwujudkan jadi rencana, dieksekusi lewat tindakan, dan semuanya itu digerakin sama tujuan atau niat kita. Simple tapi powerful banget. Tapi pada akhirnya, semua ini cuma jadi teori kalau nggak kita lakuin. Perjalanan ribuan kilometer pun selalu dimulai dari satu langkah pertama kan? Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai? Jadi, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Apa satu langkah kecil yang bakal Anda ambil hari ini?